Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap kabar adik-adik dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesuslah yang menyertai kita senantiasa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menjaga kami sepanjang hari dan sepanjang malam. Kami hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti akan setiap firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar kata tulah dalam Alkitab? Iya adik-adik, 10 tulah di Mesir. Coba kita sebutkan satu persatu. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Tulah yang kedua, katak. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam, bara. Tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah yang kedelapan, belalang. Tulah yang kesembilan, gelap gulita menutupi seluruh tanah Mesir. Dan tulah yang ke-10, kematian anak sulung di Mesir. Pembacaan kita diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-12. Karena pembacaan kita kali ini sangat panjang adik-adik, jadi adik-adik dengarkan saja ya kakak bercerita. Nanti adik-adik bisa membacanya secara pribadi di rumah, di Alkitab adik-adik masing-masing. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa sebabnya dan mengapa Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan hebat seperti itu? Bahkan sampai memberi tulah sampai 10 kali. Ya, benar adik-adik, karena Tuhan pada saat itu ingin membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi Raja Firaun menolak dan tidak membiarkan orang Israel pergi. Bahkan sejak Musa menyampaikan maksudnya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, Firaun justru menambah beban kerja orang Israel, sehingga semakin beratlah beban orang Israel dan semakin ditindaslah kehidupan orang Israel di Mesir. Mereka semakin menderita. Tetapi Tuhan mendengarkan setiap teriakan orang Israel. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan sudah memutuskan hendak membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan Firaun di Mesir. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel. Tetapi karena Firaun yang berkeras hati, oleh sebab itu Tuhan akhirnya menurunkan 10 tulah kepada orang Mesir. Pada tulah pertama, Tuhan membuat seluruh tanah Mesir menderita karena kekurangan air bersih. Karena di seluruh tanah Mesir, air telah berubah menjadi darah. Sekalipun pegawai-pegawai Mesir mencoba menggali-gali tanah untuk mendapatkan air bersih, namun mereka tidak menemukan air bersih. Semua air itu telah menjadi darah adik-adik dan berbau busuk dan sangat menjijikkan. Di tulah pertama ini, Firaun tetap berkeras hati. Dia tetap menolak untuk orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian datanglah kata-kata yang sangat banyak. Itulah tulah kedua. Kata-kata ini menutupi seluruh tanah Mesir.
masuk ke istana Raja Firaun dan ke rumah-rumah rakyat yang ada di Mesir. Kata-kata ini sangat mengganggu, tetapi Raja Firaun tetap berkeras hati, tetap tidak membiarkan orang Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Disusul dengan tulah ketiga, yaitu nyamuk-nyamuk. Setelah katak itu berlalu, maka nyamuk-nyamuk memenuhi seluruh tanah Mesir. Nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang-binatang yang ada di Mesir. Dan sekali lagi Firaun tetap menolak. Dia tetap berkeras hati, tidak membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian tulah keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Namun Firaun tetap berkeras hati. Kemudian Tuhan menulahi tanah Mesir dengan tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Di seluruh tanah Mesir ada kematian anak sulung. Baik anak sulung Firaun yang sedang duduk di atas tahtanya, bahkan anak budak-budak dan tawanan, sampai kepada kematian anak-anak sulung dari hewan-hewan yang ada di Mesir. Semuanya mati binasa. Adik-adik, di tulah yang ke-10 ini ternyata membuat hati Firaun menjadi lunak. Ia membiarkan orang Israel pergi. Bahkan Firaun mendesak dengan keras orang-orang Israel itu agar cepat-cepat keluar dari Mesir. Bahkan segala keperluan orang Israel diberikan dengan berlimpah-limpah oleh orang Mesir yang tadinya melarang mereka pergi. Adik-adik, itulah 10 tulah di Mesir. Bagaimana Tuhan menolong orang Israel keluar dari tanah Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mari kita dengarkan pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita belajar dari Firaun. Raja Firaun memiliki hati yang sangat keras. Ia tidak mau mendengarkan siapapun. Bahkan suara Tuhan pun diabaikannya. Karena sifat kerasnya ini, ia mengalami banyak kesulitan. Ketentramannya terusik, hidupnya jadi tidak tenang. Bahkan ia harus menangis pilu saat tahu bahwa putra sulung kesayangannya mati karena tulah yang diberikan oleh Tuhan. Adik-adik, Raja Firaun adalah contoh yang buruk yang tidak bisa kita teladani. Karena anak baik, anak Tuhan harus mau mendengarkan nasihat, teguran, dan didikan agar kita tambah bijaksana, tambah berhikmat, dan semakin pandai. Dan yang kedua, kita belajar bahwa ketika Tuhan sudah memutuskan untuk menolong kita, Tuhan akan melakukannya dan tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkannya. Contohnya Firaun yang berusaha sekuat tenaga. Bahkan sekeras apapun usaha Raja Firaun mencoba untuk menahan orang Israel, Firaun tetap tidak berhasil. Karena yang menolong orang Israel adalah Tuhan. Dan Tuhanlah yang telah memutuskan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Dan adik-adik, Tuhan itu tidak pernah gagal. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dan iman kami bertumbuh karena firman Tuhan yang menguatkan akar-akar iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.